Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertriparti dan semangat bertriparti di minggu ketiga di bulan Oktober 2022. Kita masih dengan tema Ministry of Kingdom. Untuk tema khotbah kita atau sharing kita hari ini adalah aktif melayani di gereja sebagai tubuh Kristus. Ayat pokoknya dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Baik, ayat rujukannya sama ya Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 28. Baik, pendahuluannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari tubuh Kristus yang disebut dengan gereja. Itu sebabnya kenapa kita harus aktif, kita harus terlibat dalam pelayanan di gereja Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kita sama-sama menggapai visi misi Tuhan atau pelayanan yang ditetapkan Tuhan bagi pelayanan Tuhan di gereja yang ada di gereja lokal kita, Ebenezer dan Sion Community Church. Tuhan telah menetapkan bagian-bagian kita. Tuhan telah menetapkan bagian-bagian kita sebagai tubuh Kristus untuk melayani, untuk pelayanan aktif di dalam gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, saya pun bertanya, kenapa sih saya harus aktif dalam pelayanan di gereja? Bukankah pelayanan itu bisa di rumah, saya melayani suami, saya melayani anak, istri? Bukankah itu suatu pelayanan? Atau mungkin di pekerjaan, di sekolah saya sudah melayani. Pertanyaan ini tidak salah, ini benar Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mau lihat dulu, kenapa sih Tuhan Tuhan ingin kita melayani dan kita aktif dalam pelayanan di gereja. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam ringkasan materi triparti. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melayani di gereja? Kenapa sih saya harus aktif melayani di gereja? Yang pertama, bahwa Tuhan telah menetapkan suatu peran bagi kita dalam gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 tadi, Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan, kita berada di gereja lokal kita, itu kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Tuhan sudah menetapkan bagian-bagian kita untuk melayani aktif di gereja. Ada karunia-karunia Bapak Ibu Saudara, dan kita berbeda-beda. Mungkin ada yang aktif sebagai worship leader, ada yang punya karunia sebagai pengajar tadi, melayani, ada yang aktif sebagai yang bisa menafsirkan bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bukan cuma tugas Pak Gembala, bukan cuma tugas mereka yang full timer atau mereka hamba Tuhan, enggak. Kita adalah bagian-bagian atau kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Karena kita sudah ditetapkan oleh Allah, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk aktif dalam pelayanan di gereja Tuhan di mana kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita harus aktif dalam pelayanan di gereja? Yang kedua, Tuhan memperlengkapi dengan berbagai karunia untuk membangun gereja. Nah, tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 28 Bapak Ibu Saudara, di situ ada disebutkan beberapa karunia yang berbeda-beda yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, tentunya kita memiliki karunia-karunia yang berbeda. Tadi sudah saya sebutkan di poin awal. Ada yang mungkin punya karunia untuk tamborin, saya nggak bisa tamborin. Oh, ini sebagai pendoa. Oh, saya mungkin sebagai worshiper, pemain musik, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan telah menetapkan bagi kita karunia-karunia yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Kita bersatu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika ada ibadah, wah, ibadahnya adalah ibadah yang baik Bapak Ibu Saudara, ibadah yang maksimal. Karena kenapa? Ada kesatuan, ada yang menjadi worship leader, ada yang menjadi pemain musik, ada yang worshiper, ada yang main tamborin Bapak Ibu Saudara, ada yang berdoa, multimedia dan sebagainya. Kalau yang pelayanan pada saat itu cuman worship leader aja, tidak ada pemain musik, bagaimana kita disebut dengan anggota-anggota tubuh Kristus? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya harus melayani aktif di gereja? Kenapa saya harus aktif di gereja? Ternyata kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda, dan Tuhan telah memberikan itu bagi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saat ini saya nggak tahu apa yang menjadi karunia Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jawab masing-masing. Oh, saya bisa sebagai ini, saya bisa pelayan sebagai aser kolektan. Kita bisa jawab masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya harus aktif pelayanan di gereja, yang pertama, Tuhan telah menetapkan peran buat kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlengkapi dengan berbagai karunia untuk membangun gereja Tuhan. Ini tujuannya. Ketika kita aktif dalam pelayanan gereja, tadi di awal di pendahuluan saya katakan bahwa
kita akan mencapai visi atau panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan di bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Nah, kemudian setelah sharing ada pesan Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Mari bergabung dan terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Ebenezer ada Semarang, Ungaran, dan Salatiga, dan juga Sion Community Church. Nah, ada berkat Bapak Ibu Saudara jika kita melakukan memaksimalkan karunia Anda Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan gereja Tuhan. Kemudian ada akibat nih kalau kita tidak menggunakan peran kita, karunia-karunia kita yang Tuhan telah berikan, tidak memaksimalkan karunia yang Anda miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah pesan ada berkat, ada akibat, kita akan masuk di dalam sharing triparti hari ini. Nah, ayat pokoknya 1 Korintus 12 ayat 27. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita Bapak Ibu Saudara. Kamu semua tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Nah, ada dua pertanyaan yang kita mau sharingkan sama-sama hari ini. Yang pertama, bagaimana membangun semangat yang konsisten dalam melayani bersama tim di gereja? Mari kita sharingkan sama-sama. Yang kedua, bagaimana memunculkan pelayan-pelayan baru dalam melayani di gereja lokal? Sharingkan juga Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah kita sharing, ada proyek ketaatan yang akan kita kerjakan, yaitu setia mengikuti triparti dan daftarkan diri kepada PKS atau hamba Tuhan untuk terlibat aktif dalam pelayanan di gereja sesuai dengan karunia Anda. Nah, ini proyek ketaatan yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sudah merasa, saya bisa menjadi seorang worship leader, daftarkan kepada PKS Bapak Ibu Saudara atau langsung ke hamba Tuhan. Boleh, silakan Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita sharing ada proyek ketaatan yang sudah kita bacakan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita terus berdoa bagi gereja Tuhan. Ada Ebenezer Semarang, Ungaran, Salatiga, dan juga Sion Community Church. Kemudian yang kedua, kita terus berdoa bagi Bapak Gembala, staf penggembalaan, ada pemimpin-pemimpin di gereja kita, ada pelayan-pelayan. Kita serahkan biar Tuhan memberkati, biar Tuhan mengurapi. Kemudian yang ketiga, pemerintahan bangsa Indonesia, kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan keempat, teruslah berdoa bagi kegerakan triparti di gereja kita. Baik, setelah itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita berdoa, jangan lupa memberikan korban persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama berdoa berkat yang kita akan sama-sama baca dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bagian yang ada titik-titiknya itu diganti nama saudara atau nama keluarga Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat bertriparti. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kingdom.